Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan update beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada beberapa informasi terbaru yang menurutku sangat menarik untuk kita pantau bersama. Si Laurek. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Sir Jim Ratcliffe dan Joel Glazer berada di Old Trafford dan Carrington hari ini. Ada rapat Dewan Penasehat Penggemar dan diskusi stadion dengan Gary Neville. Tetapi Erik ten Hag juga masuk dalam agenda menjelang rapat Dewan pada hari Selasa. Masa depan Erik ten Hag masih belum jelas. Meskipun Sir Jim Ratcliffe mengatakan keputusan mengenai masa depan Erik ten Hag bukanlah wewenangnya, dapat dipahami bahwa dia, Sir Dave Brailsford, dan Joel Glazer akan memiliki keputusan akhir berdasarkan rekomendasi dari Omar Berada, Dan Ashworth, dan juga Jason Wilcox. Oke, ini mendekati rapat para petinggi di Manchester United ya di hari Selasa besok karena akan ada beberapa agenda yang akan dibahas. Nah, salah satunya terkait masa depan Erik ten Hag. Karena melihat situasi yang ada, sepertinya para petinggi di Manchester United akan segera mengambil keputusan besar terkait situasi saat ini. Karena kalau kita lihat secara menyeluruh, memang sejak awal para manajemen di Manchester United mempercayakan dan full support terhadap Erik ten Hag. Tapi nyatanya hal itu tidak bisa dibuktikan oleh Erik ten Hag. Dan manajemen juga cukup terkejut dengan hasil di beberapa pertandingan akhir-akhir ini. Kayaknya memang hal seperti ini di luar dugaan ya oleh pihak manajemen dan juga Ineos. Lalu para pemilik saham di Manchester United seperti keluarga Glazer. Maka dari itu semua orang-orang penting, semua petinggi di dalam Manchester United akan berkumpul membahas beberapa agenda. Ya, salah satunya terkait Erik ten Hag, masa depan Erik ten Hag, lalu terkait pembangunan stadion mungkin. Nampaknya setelah pertemuan ini akan ada banyak keputusan yang akan dibuat di pertemuan tersebut. Jadi kita tunggu saja terkait pertemuan besok. Dan semoga akan ada kabar bagus ya dari hasil pertemuan tersebut. Karena memang situasinya saat ini masih jeda internasional dan para petinggi akan ada cukup waktu untuk membuat keputusan terkait situasi yang ada untuk saat ini. Selanjutnya kita masuk ke berita yang kedua. Ini melansir dari ESPN. Erik ten Hag berbicara kepada tim pimpinan Manchester United setelah pertandingan melawan Aston Villa dan tidak diberi indikasi bahwa pekerjaannya terancam, yang membuatnya yakin bahwa ia akan aman untuk saat ini. Sementara itu, Erik ten Hag kini telah pergi berlibur. Di lain sisi, Erik ten Hag telah pergi berlibur sebentar untuk bekerja keras dengan harapan ia akan tetap bertugas saat Manchester United kembali beraksi melawan Brentford setelah jeda internasional. Gini ya, ini kan situasi di Manchester United sedang kurang bagus, terutama terkait performa para pemain dan juga situasi dari Erik ten Hag. Kalau misalkan sedang banyak rumor lalu terkait performa di atas lapangan sedang kurang bagus, kamu kenapa malah berlibur gitu loh? Kenapa malah libur anjir? Harusnya kan apa, justru karena ada momen dari jeda internasional ini manfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki kualitas para pemain, untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh agar nanti setelah jeda internasional ini selesai dan Manchester United kembali menjalani pertandingan itu bisa lebih baik secara hasil gitu loh. Apalagi beberapa pemain ini kan tidak ikut ke dalam kualifikasi Piala Dunia karena kabarnya para pemain ini ada indikasi cedera seperti Alejandro Garnacho, lalu
Nocer Mazraoui, Kobbie Mainoo. Ini kan pemain-pemain yang tetap stay di Manchester United. Selain itu kan ada beberapa pemain yang tidak dilibatkan di dalam timnas gitu loh. Jadi masih bisa sebetulnya Erik ten Hag kalau mau mengambil kesempatan ini untuk melakukan evaluasi, melakukan ya latihan khusus atau bagaimana. Kok malah liburan? Ya mungkin Erik ten Hag lagi sepaneng ya dan berharap apa itu situasinya masih sama ketika bursa transfer kemarin gitu loh. Ketika Erik ten Hag berlibur, terus pihak internal Manchester United mendatangi beliau lalu menyampaikan bahwa Erik ten Hag tetap diperpanjang kontraknya sebagai pelatih di Manchester United. Tapi kalau untuk saat ini kan situasinya tentu akan berbeda gitu loh. Erik ten Hag berlibur, tahu-tahu dikabari dia udah dipecat. Karena ya gimana ya, udah 5 pertandingan terakhir ini kan belum meraih kemenangan gitu loh di semua kompetisi. Dan Erik ten Hag juga mendapatkan rekor-rekor baru yang cukup buruk gitu loh. Seperti rekor di 7 laga awal Premier League hanya bisa meraih 8 poin. Di tahun sebelumnya juga seperti itu, di 7 laga awal Premier League hanya bisa meraih 9 poin. Ini kan hasil yang kurang bagus menurutku dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Erik ten Hag gitu loh. Dan dengan situasi seperti ini harusnya dia juga cukup tertekan ya, bukan malah berlibur gitu. Aduh, gak paham lah. Dan meskipun Erik ten Hag sudah berbicara dengan para pimpinan di Manchester United dan sudah disampaikan bahwa sementara untuk saat ini situasinya belum terancam, tapi kan belum ada keputusan final ya dari para pimpinan, kan belum ada pertemuan gitu loh. Bisa jadi hal seperti itu hanya untuk menenangkan bagi posisi Erik ten Hag sendiri gitu loh. Hanya untuk menenangkan si Erik ten Hag gitu loh, bukan serta-merta memang situasinya sedang tidak terancam gitu loh. Oh alah ya ya. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya. Ini melansir dari sumber yang lain ya, dari iPaper Sport. Di sana mengatakan untuk saat ini muncul perasaan yang berkembang bahwa komite sepak bola Manchester United, Joel Glazer, Sir Jim Ratcliffe, dan Sir Dave Brassfield akan menarik pelatih dan memecat Erik ten Hag cepat atau lambat. Memang untuk saat ini rumor-rumor seperti ini pasti akan ada banyak spekulasi terkait masa depan Erik ten Hag. Ya meskipun masih belum bisa dipastikan ya, namun dipecat atau enggaknya sepertinya tidak butuh waktu lama kalau misalkan para petinggi di Manchester United ini benar-benar akan mengambil resiko dengan cara memecat Erik ten Hag dan memberikan pesangon sebesar 15 juta pound sterling. Karena mau nggak mau kalau misalkan situasinya memang tidak berubah dan ada pengganti yang lebih masuk akal, ya kayaknya juga akan tetap diberhentikan gitu loh Erik ten Hag. Dan menyambung dari berita tadi, di sini dikatakan bahwa masa depan Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United akan diputuskan pada pertemuan puncak eksklusif yang dipimpin oleh Sir Jim Ratcliffe di London besok. Ruud van Nistelrooy difavoritkan sebagai pengganti sementara jika terjadi perubahan. Ya, memang untuk solusi paling realistis adalah kalau misalkan Erik ten Hag benar-benar dipecat setelah pertemuan besok, ya mau nggak mau memang Ruud van Nistelrooy yang akan mengisi posisi tersebut. Atau menurutku selain Ruud van Nistelrooy, Rene Hake juga bisa menggantikan posisi tersebut. Tapi kayaknya yang lebih difavoritkan memang Ruud van Nistelrooy karena di beberapa pertandingan Ruud van Nistelrooy kan terlihat lebih antusias, terlihat lebih dominan. Dan Ruud van Nistelrooy juga salah satu legend dari Manchester United. Dia lebih mengetahui internal di Manchester United. Tapi kembali lagi ya, ini kan masih spekulasi gitu loh. Keputusan finalnya memang kita masih menunggu ya hasil dari pertemuan penting besok gitu loh di hari Selasa. Karena memang akan ada perubahan yang cukup ekstrim sepertinya ya kalau memang Erik ten Hag benar-benar dipecat gitu loh. Karena ini tentu bukan keputusan yang mudah yang harus diambil oleh pihak manajemen gitu loh. Dan situasi seperti ini memang sudah sering terjadi di Manchester United. Jadi
Hal seperti ini bukan suatu hal yang baru bagi kita semua. Namun apapun nanti keputusannya tentu itu akan sangat merubah situasi di dalam Manchester United. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Thomas Tuchel difavoritkan untuk menggantikan Erik ten Hag. Tuchel terbuka untuk menjadi manajer Manchester United dan dia sudah sangat siap. Nasib Erik ten Hag akan diputuskan besok. Ya karena memang Thomas Tuchel sekarang kondisinya lagi nganggur ya. Apapun tawaran kayaknya juga akan diterima oleh Thomas Tuchel. Dan apa ya, selain Thomas Tuchel kan memang ada beberapa kandidat lain yang sempat dirumorkan akan menggantikan posisi Erik ten Hag sebagai pelatih di Manchester United. Namun semua itu masih belum bisa dipastikan. Ya intinya adalah kita harus bersabar dulu menunggu update terbaru besok di hari Selasa karena puncak kekhawatiran, puncak spekulasi semua jawaban itu nanti akan ada setelah pertemuan para petinggi Manchester United. Jadi kita harus bersabar dulu selama 1 hari ini karena semua spekulasi nanti akan terjawab setelah pertemuan para petinggi Manchester United. Ya, jadi kita tunggu aja ya update selanjutnya nanti seperti apa. Oke, mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Memang semuanya masih belum bisa dibuktikan dan hanya sebatas spekulasi. Jadi kita tunggu saja untuk update terbarunya besok seperti apa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.